warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawarim dengan NIM 23010301007. Saya akan menjelaskan mengenai transformasi Lorentz yang terdapat pada slide berikut. Transformasi Lorentz adalah transformasi antara dua kerangka inersia yang tidak berakselerasi menurut relativitas khusus. Interval waktu antara dua peristiwa dapat berubah dalam transformasi Lorentz, tidak seperti pada transformasi Galileo. Jika kecepatan relatif kerangka acuan jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya dalam ruangan hampa, maka transformasi Lorentz dapat didekati dengan transformasi Galileo, dan interval waktu antar dua peristiwa adalah sama di masing-masing dari dua frame. Aplikasi transformasi Lorentz dapat dilihat pada fenomena dilatasi waktu, di mana jika suatu objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, waktu akan berjalan lebih lambat bagi objek tersebut dibandingkan dengan pengamat yang berada dalam keadaan diam. Contoh nyatanya yaitu, jam yang bergerak dalam pesawat luar angkasa akan berjalan lebih lambat dibandingkan jam yang berada di bumi. Postulat 2 Einstein menyatakan bahwa kelajuan cahaya adalah sama dalam kerangka acuan inersia, sebagaimana ditunjukkan secara eksperimen oleh Michelson-Morley. Sedangkan transformasi koordinat Galileo gagal menjelaskan postulat tersebut. Oleh karena itu, perlu diusulkan transformasi koordinat baru, yang disebut sebagai transformasi koordinat Lorentz. Sesuai dengan transformasi Galileo yang menyatakan hubungan posisi menurut dua pengamat yang berbeda, yaitu x-aksen sama dengan x dikurang v kali t. Nah, untuk mengoreksi persamaan tersebut ditambahkan faktor koreksi gamma atau faktor Lorentz pada hubungan antara x dan x-aksen, sehingga menjadi persamaan x-aksen sama dengan gamma dikali x kurang v kali t, dan x sama dengan gamma dikali dalam kurung x aksen ditambah v kali t aksen. Faktor gamma atau faktor Lorentz adalah sama untuk semua kerangka acuan, karena tidak ada perbedaan antara kerangka acuan S dan S aksen selain dari variabel V. Sebagaimana pada transformasi Galileo, posisi pada sumbu Y dan sumbu Z juga sama antara kedua acuan tersebut, karena kerangka acuan S aksen bergerak ke arah sumbu X positif terhadap kerangka acuan S, sehingga tidak berpengaruh pada sumbu Y dan Z, yang dimana Y aksen sama dengan Y dan Z aksen sama dengan Z. Namun, yang berbeda dari kedua kerangka acuan adalah T dan T aksen. Hasil perbedaan bisa dilihat jika mensubstitusikan persamaan X aksen ke dalam persamaan X, yang dimana kita bisa memperoleh persamaan di bawah. Nah, dari persamaan di atas, disinilah diperoleh persamaan T aksen sama dengan gamma kali T ditambah 1 kurang gamma kuadrat dikali X per gamma kali V. Jika kecepatan terhadap kerangka acuan S aksen diganti dengan kecepatan cahaya, maka menurut postulat Einstein yang kedua, kecepatan cahaya adalah sama pada semua kerangka acuan, sehingga kecepatan menurut kerangka acuan S juga bernilai V sama dengan C, sehingga diperoleh X sama dengan C dikali T dan X aksen sama dengan C dikali T aksen. Bila nilai X aksen dan Y aksen yang diperoleh dimasukkan pada persamaan di atas, maka diperoleh persamaan di bawah ini. Nah, jika yang mengandung nilai X dijadikan satu pada ruas kiri, maka diperoleh persamaan X sama dengan C kali gamma kali T ditambah gamma dikali V kali T per gamma dikurang 1 dikurang gamma kuadrat per gamma kali V sama dengan C kali T dalam kurung gamma ditambah V per C kali gamma per gamma dikurang 1 dikurang gamma kuadrat per gamma kali V tutup kurung dikali C sama dengan C kali T dalam kurung
1 ditambah V per C per 1 dikurang dalam kurung 1 per gamma kuadrat dikurang 1 tutup kurung dikali C per V. Karena nilai X sama dengan C kali T, maka 1 ditambah V per C per 1 dikurang dalam kurung 1 per gamma kuadrat dikurang 1 dikali C per V sama dengan 1. Sehingga diperolehlah nilai 1 dikurang V per C sama dengan 1 dikurang 1 per gamma kuadrat dikurang 1 tutup kurung dikali C per V, yang dimana V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per gamma kuadrat dikurang 1 atau gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Sehingga transformasi Lorentz untuk posisi dituliskan menjadi X aksen sama dengan X dikurang V kali T per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen sama dengan T dikurang V kali X per C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, kebalikan dari transformasi Lorentz adalah X sama dengan X aksen ditambah V kali T per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T sama dengan T aksen kurang V kali X per C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Adapun contoh soalnya yaitu seorang surveyor berada pada kerangka acuan S di bumi sedang mengukur panjang jalan L0 sama dengan 100 meter. Dengan menggunakan transformasi Lorentz, tentukan panjang jalan L aksen menurut pengamat yang berada di pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kecepatan 0,2 c. Asumsikan bahwa koordinat X dari kedua kerangka acuan bertepatan dengan T sama dengan 0. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa L0 sama dengan 100 meter, V sama dengan 0,2 c. Maka dari itu kita menggunakan persamaan L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, yang dimana 100 dikali akar 1 dikurang 0,2 C kuadrat per C kuadrat, maka diperoleh nilai L-nya sama dengan 98 meter. Maka dari itu, kesimpulan yang kita peroleh yaitu postulat 2 Einstein menyatakan bahwa kelajuan cahaya adalah sama dalam kerangka acuan inersia, sebagaimana ditunjukkan secara eksperimen oleh Michelson-Morley, sedangkan transformasi koordinat Galileo gagal menjelaskan postulat tersebut. Oleh karena itu, perlu diusulkan transformasi koordinat baru yang disebut dengan transformasi koordinat Lorentz, dan di mana pada transformasi koordinat Lorentz ditambahkanlah faktor koreksi gamma atau faktor Lorentz.